Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dono Jali dari semester 2C. Di sini saya akan melaksanakan tugas pertemuan ke-7, yaitu merangkum dari bab 1 sampai bab 3. Yang pertama yaitu bab 1 mengenai pengertian hukum pidana. Merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan juga hukum pidana formal. Yang selanjutnya yaitu fungsi hukum pidana. Ada dua, yaitu fungsi umum, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi khusus, melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih kejam dibandingkan sanksi dari cabang hukum lainnya. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum pidana berawal dari KUHP atau awalnya itu WPSNI, mulai berlaku 1 Januari 1918. Selanjutnya itu peraturan-peraturan lain di luar KUHP, contohnya yaitu Undang-Undang Khusus Tindak Pidana Narkotika. Yang selanjutnya itu Memori Penjelasan KUHP atau MPT. Yang keempat yaitu hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Selanjutnya itu bab 2 tindak pidana. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau pelanggaran pidana. Tindak pidana terbagi menjadi dua unsur, yaitu yang pertama unsur objektif dan juga unsur subjektif. Yang selanjutnya itu jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama menurut KUHP ada kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua yaitu menurut doktrin, yaitu delik formil dan delik material. Lanjut ke bab 3 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia yaitu berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPS NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPS NI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaruan KUHP, yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan juga alasan adaptif. Selanjutnya itu cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigasi. Yang terakhir yaitu metode pembaruan KUHP ada 3, yaitu evolusi atau evolusionis, kompromis, dan juga global. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.